Baik, selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kali ini kita akan membahas tentang perubahan-perubahan di dalam manajemen sumber daya manusia atau kita sebut dengan evolusi di bidang manajemen sumber daya manusia. Nah, yang akan kita bahas itu ada dua hal yang utama. Yang pertama itu adalah perubahan struktur organisasi di dalam manajemen. Dan yang kedua adalah perubahan cara bekerja sumber daya manusia di masa yang akan datang. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang evolusi karyawan atau evolution of employee. Nah, di sini akan dibahas tentang perubahan cara kerja karyawan di masa depan. Evolution of employee ini diperkenalkan oleh Jacob Morgan pada tahun 2014. Beliau juga menulis tentang masa depan dari struktur organisasi. Nah, tetapi di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsepnya tentang evolution of employee. Nah, jadi telah diidentifikasi ada beberapa hal yang akan berubah dari cara kerja staf di masa lalu dengan staf di masa yang akan datang. Nah, karena kita lihat juga dalam pembahasan sebelumnya bahwa struktur organisasi perusahaan juga cenderung berubah dari yang tadinya hierarkis menjadi flat, dari kepemimpinan yang otokratif atau otoritatif menjadi kepemimpinan yang demokratis. Nah, itu juga akan mengubah cara kerja atau cara menangani atau mengelola karyawan-karyawan di perusahaan. Baik, kita lihat satu persatu. Nah, untuk waktu kerja kita lihat di masa lalu itu, ini karena sumbernya itu dari penelitian di Amerika, waktu kerjanya biasanya jam 9 sampai jam 5 atau 8 jam kerja. Atau kalau di Indonesia itu jam 8 sampai jam 4 sore, 8 pagi 4 sore. Nah, namun di masa yang akan datang itu karyawan bisa bekerja kapan saja, di waktu jam berapa saja bisa, tidak terkait dengan jam kerja yang telah ditetapkan. Mungkin ini juga berlaku untuk hari kerja ya, hari kerjanya juga bisa kapan saja. Ini juga sudah mulai dirasakan di masa sekarang, bahkan di organisasi yang menggunakan struktur yang dari struktur yang lama ya, yang bentuknya hierarkis juga terkadang sudah menerapkan bahwa karyawan itu bisa bekerja kapan saja. Nah, contohnya ketika sedang di rumah, bisa saja dihubungi oleh atasan untuk menanyakan tentang pekerjaan. Nah, lalu tempat kerjanya, kalau di masa lalu itu bekerja itu harus ada di kantor perusahaan. Nah, kalau sekarang kita bisa bekerja di mana saja. Ya, malah ada yang sudah mengembangkan bekerja di kafe gitu ya, atau di co-working space ya. Dan bahkan sekarang work from home. Nah, yang ketiga, seiring dengan itu juga, kalau di masa lalu bekerja itu harus menggunakan perangkat yang disediakan oleh perusahaan. Nah, namun di masa sekarang dan masa yang akan datang itu bisa menggunakan perangkat yang ada, yang tersedia, bahkan milik karyawan itu sendiri juga boleh dipergunakan. Nah, jadi sudah lebih fleksibel ya. Malah sekarang kalau untuk berangkat ke kantor, setiap karyawan harus memiliki laptop sendiri misalnya ya, atau mungkin smartphone sendiri. Itu sudah menjadi hal yang lumrah. Dosen mengajar pun harus memiliki atau membawa perangkatnya sendiri, tidak disediakan oleh kampus. Oke, yang keempat, ini adalah proses bekerjanya. Itu yang di masa yang lampau itu fokus pada input.
Jadi apa yang digunakan, bagaimana material yang dibutuhkan. Nah, kalau sekarang itu fokus pada output. Tidak perlu tahu apa yang digunakannya, bagaimana menggunakannya, tapi outputnya yang penting seperti apa. Misalnya ya terkait dengan jam kerja ya. Kalau dulu inputnya itu harus jam kerjanya ditetapkan 8 jam. Harus mengenakan seragam misalnya ya. Atau harus bekerjanya di ruang kerja yang disediakan. Itu inputnya seperti itu. Tapi sekarang tidak lagi mempedulikan itu, mau kerjanya berapa jam, mau kerjanya dimanapun, yang penting outputnya atau hasil kerjanya yang dinilai. Nah, selanjutnya tingkat karir. Di masa yang lampau itu seorang karyawan harus memanjat tangga karir atau tangga perusahaan ya, di istilahnya corporate ladder. Kita mulai dari jabatan yang paling rendah, meniti karir, kalau sudah dianggap baik, prestasinya bagus, baru meningkat ke jabatan berikutnya yang lebih tinggi. Nah, namun kecenderungan di masa yang akan datang, karyawan itu menciptakan tingkat karirnya sendiri. Jadi dia yang men-set up apa yang akan dicapainya dalam misalnya 1 tahun mendatang atau 1-2 tahun ke depan. Dia akan menjadi memiliki jabatan apa, itu bisa di set up sendiri oleh si karyawan itu sendiri. Nah, ini terkait dengan kebiasaan yang berikutnya. Kalau sebelumnya itu perusahaan sudah mendefinisikan job description-nya terlebih dahulu, jenis pekerjaannya apa. Karyawan yang masuk itu mengikuti pekerjaan yang telah ada. Nah, namun di masa yang akan datang, perusahaan akan meminta seseorang untuk bekerja dan mempersilahkan apa yang ingin dibuatnya. Jadi karya apa yang ingin dia persembahkan untuk perusahaan tersebut. Jadi si karyawan itu sendiri yang menciptakan jenis pekerjaan apa yang diperlukan. Ini sudah berevolusi ya, jadi cara berpikir dan paradigmanya. Nah, ini pun kita bisa melihat konsep ini dalam teori motivasi X dan Y. Jadi ada bahwa pekerjaan itu diciptakan oleh karyawan. Jadi bukan karyawan yang mengikuti pekerjaan. Nah, yang berikutnya mengenai distribusi informasi. Kalau di masa lampau itu kita mengenal dengan rahasia perusahaan. Nah, jadi perusahaan itu memiliki informasi-informasi yang dia timbun ya, ditimbun, karyawan tidak boleh tahu. Nah, itu adalah rahasia perusahaan. Namun di masa yang akan datang kecenderungannya adalah perusahaan justru harus membagi informasi. Nah, jadi semakin banyak informasi yang dibagi kepada karyawan, menjadikan semakin produktif si karyawan itu sendiri. Semakin kreatif, semakin memiliki banyak solusi bagi perusahaan. Nah, jadi informasi ini tidak lagi ditimbun, tapi justru malah dibagikan. Nah, selanjutnya, di masa lampau, itu karyawan tidak memiliki suara, jadi tidak didengar. Semuanya adalah dari atas ke bawah atau top down. Apa yang disampaikan perusahaan, itu yang dikerjakan oleh karyawan. Namun, tren di masa yang akan datang, karyawan juga bisa menjadi pimpinan. Suaranya bisa didengar oleh perusahaan, bahkan pendapat-pendapat karyawan itu menjadi hal yang berharga untuk kemajuan organisasi itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya di bidang teknologi informasi, di masa lampau itu perusahaan bergantung pada email. Jadi apa yang masuk, email yang masuk itulah yang dikelola. Nah, namun di masa yang akan datang, bahkan sekarang pun sudah mulai, itu akan bergantung pada teknologi kolaborasi atau cloud computing. Jadi semuanya itu tidak lagi bergantung pada teknologi yang ada di perusahaan itu, tetapi berkolaborasi dengan organisasi yang lain. Nah, tentu ini juga sudah kita rasakan
bagaimana organisasi memanfaatkan teknologi-teknologi yang sudah ada. Jadi tidak lagi menguasai satu teknologi tersendiri. Nah, ini juga menarik. Ketika di masa lampau itu perusahaan fokus pada pengetahuan karyawan. Jadi seberapa banyak dia tahu, dianggapnya itu lebih berharga. Jadi karyawan itu lebih berharga, semakin dia tahu banyak, semakin dihargai. Semakin dia pandai, semakin dihargai. Namun kecenderungan yang sekarang dan di masa yang akan datang, perusahaan itu fokus pada kemampuan belajar dari seorang karyawan. Jadi itulah yang akan dinilai, itulah yang akan berharga untuk perusahaan. Sejauh mana karyawan memiliki kemampuan belajar atau adaptive learning, belajar untuk beradaptasi, ya. Kemampuan untuk mengadaptasi kemampuan belajar. Nah, ini juga menjadi hal yang perlu kita perhatikan sehingga jangan sampai kita merasa sudah cukup dengan apa yang kita ketahui dan kita akan tetap terus belajar. Jadilah pembelajar yang baik. Nah, ini yang terakhir. Nah, jadi evolusi karyawan itu, jika di masa lampau itu kita sering mendengar ya, ada corporate learning and teaching. Jadi pelatihan-pelatihan itu selalu diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Jadi top down gitu ya. Apa yang diketahui oleh perusahaan diberikan pembelajaran kepada karyawannya. Nah, namun di masa sekarang dan yang akan datang itu sudah bergeser menjadi democratized learning and teaching. Jadi proses mengajar dan belajar itu sudah perannya sudah diambil oleh sesama. Jadi maksudnya sistemnya demokratis. Bukan hanya pimpinan yang bisa memberikan pengajaran dan pelatihan, namun juga karyawan juga digali kemampuannya dan juga diberi kesempatan untuk memberi pengajaran. Jadi setiap karyawan juga bisa melakukan proses pembelajaran dari sesama karyawan yang lain. Ini juga sudah banyak organisasi yang melakukan hal ini. Nah, jadi tidak lagi para pimpinan yang memberikan pelatihan, namun justru dari sesama karyawan itu sendiri. Nah, mungkin itu beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam evolusi di bidang sumber daya manusia di masa yang akan datang. Jadi paradigma perusahaan juga sudah berubah. Yang sebelumnya adalah karyawan dianggap sebagai roda gigi perusahaan yang bisa diganti setiap saat. Namun paradigma yang sekarang berlaku dan di masa yang akan datang bahwa karyawan atau sumber daya manusia itu merupakan bagian dari aset perusahaan. Jadi perusahaan itu memiliki kekayaan berupa sumber daya manusia. Inilah yang menjadi dasar untuk cara bekerja juga akan berubah. Nah, selain juga tentunya dukungan teknologi, diharapkan kita bisa terus beradaptasi. Mungkin juga di masa yang akan datang ada perkembangan yang baru di dalam bidang sumber daya manusia. Jadi kita harus ingat yang paling penting adalah kita terus memelihara adaptive learning tadi atau learning capability, kemampuan untuk belajar. Mungkin itu dari saya dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat.